Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rentika, NIM F2018010205. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Kimia Medisinal, yaitu hubungan kualitatif struktur aktivitas. Baiklah, kita lanjut poin-poin yang akan dibahas, yaitu aktivitas obat, hubungan struktur aktivitas. Yang ketiga itu pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Yang pertama itu aktivitas biologis, di mana aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan molekul bagian dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Kemudian senyawa bioaktif harus mempunyai struktur steril dan distribusi muatan spesifik pula. Kemudian yang ketiga itu proses aktivitas obat, fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Kemudian kita lihat sendiri pada gambar ada fase 1 dan fase 3. Baiklah, kita masuk pada nomor 1, yaitu aktivitas pada fase farmakokinetik. Obat dalam bentuk aktif berinteraksi dengan reseptor atau tempat aksi dengan kadar yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu faktor-faktor penentu obat dalam bentuk. Bagian 1 yaitu sistem kompartemen dan proses farmakokinetik. Yang kedua yaitu protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis dan mungkin dapat mengikat obat. Dan yang ketiga yaitu distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut dan sangat menentukan kinetika obat. Kemudian ada pun yang keempat itu dosis dan sediaan obat, transfer antar kompartemen seperti proses aborsi. Adapun yang kedua yaitu aktivitas yang terjadi pada proses farmakokinetik lingkungan adalah obat yang bersifat toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lain termasuk dalam rancangan obat agar diperoleh senyawa yang masih tetap efektif terhadap sasaran tetapi aman dan tidak toksik bagi lingkungan. Kemudian studi farmakokinetik lingkungan meliputi ekosistem, polutan, senyawa anorganik. Adapun yang ketiga aktivitas oleh induksi dari efek, yaitu jumlah tempat reseptor yang diduduki, rata-rata lama pendudukannya yang tergantung pada kecepatan disosiasi kompleks obat reseptor, kemudian kemampuan atau kapasitas molekul obat untuk menginduksi perubahan bentuk konfirmasi sebagai pemicu rangsangan timbulnya. Adapun yang keempat itu afinitas dan aktivitas intrinsik, secara bebas akan reseptor dan mempunyai efisiensi untuk menimbulkan reseptor biologis sebagai akibat pembentukan kompleks obat reseptor. Parameter induksi efek pada reseptor adalah afinitas. Kemudian kita masuk pada nomor 5 yaitu aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro, di mana aktivitas biologis percobaan in vitro adalah salah satu interaksi dan keseimbangan yang kompleks dari sifat kimia, fisika, senyawa dan ditentukan oleh berbagai kondisi biologis atau biokimia dan biofisika dalam berbagai fase dan aktivitas obat. Kemudian ada aktivitas biologis percobaan in vitro menggunakan organ yang terisolasi, pengaruh dari transfer perubahan kimia, metabolisme dan ekskresi obat menjadi minimal dan distribusi menjadi sederhana. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu hubungan struktur aktivitas. Kemudian nomor 1, faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Yang pertama itu senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa tetapi berbeda mekanismenya, yaitu yang kedua pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Yang ketiga itu obat bersifat multipoten dan perbedaan spesies.
Adapun nomor 2 yaitu faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Itu hubungan struktur aktivitas empiris yang bersifat insidental, kemudian struktur obat sistematik. Kemudian di sini ada hubungan sifat struktur aktivitas yang sebenarnya, yaitu yang pertama, aktivitas biologis merupakan refleksi sifat fisika kimia dari senyawa bioaktif. Kemudian ada senyawa dengan aktivitas biologis sama pada umumnya bekerja pada reseptor yang harus sama dan sesuai. Ini bisa kita lihat sendiri adalah hubungan sifat fisika dan aktivitas, hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis, kemudian ada hubungan struktur aktivitas tak langsung, kemudian hubungan struktur aktivitas yang stereotimer. Kemudian kita masuk pada bagian C, tipe pengukuran kuantitatif, di mana tipe pengukuran kuantitatif itu efek individu dengan mengukur dosis efektif individu terhadap hewan coba. Kemudian yang kedua yaitu efek bertingkat dengan membuat efek obat terhadap tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis yang bervariasi. Kemudian yang ketiga itu efek kuantitatif dan kuantal dengan mengukur responsi kelompok dengan yang lain dengan menentukan persen respon. Kita bisa lihat sendiri ada efektif media dan dosis letal median. Pada grafiknya bisa kita lihat sendiri data hasil percobaannya. Kemudian sekian dari terima kasih untuk presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.